Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irtifa'al Ulum dari kelompok 7, dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema kemiskinan dan problematika pembangunan masyarakat. Langsung saja kita memasuki slide yang pertama, yaitu upaya pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Pemberdayaan adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan, dan tertindas. Istilah dari pemberdayaan ini berkaitan erat dengan proses transformasi sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dan melalui pemberdayaan ini diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dari strata sosial terendah sekalipun bisa terangkat dan muncul menjadi bagian dari strata sosial menengah ke atas. Dan ini akan terjadi bila mereka bukan saja diberi kesempatan, akan tetapi mendapatkan bantuan atau terfasilitasi oleh pihak yang terkait. Kita ketahui dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 3 esensi utama, yaitu yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berasumsikan bahwa setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri, dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata, seperti menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana yang baik. Selanjutnya yaitu nomor 3, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat khususnya yang lemah. Maksudnya di sini yaitu perlindungan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Dalam pemberdayaan masyarakat, melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak imbang dan eksploitasi terhadap yang lemah. Selanjutnya kita memasuki slide yang kedua, yaitu problematika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selama ini, pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai kebijakan pembangunan alternatif untuk memajukan kawasan pinggiran terkadang malah menihilkan peran masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi atas persoalan mereka sendiri. Tetapi selama ini kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia selalu bersandar pada anggaran keuangan yang besar. Padahal kita ketahui dalam anggaran keuangan tidak cukup untuk membebaskan masyarakat tersebut dalam belenggu kemiskinan ini. Dan selama ini kegiatan-kegiatan berbasis kepada amplop pemberian izin, amplop untuk perangkat desa, dan yang lainnya. Dan ini dilakukan semata-mata agar warga mau datang pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita ketahui dalam pemberdayaan ini masih berkaitan dengan budaya, sehingga ini menjadi PR buat kita semuanya gitu. Dalam buku Chamber tahun 1987 bahwa harus ada metode turun lapangan, mengikuti kegiatan secara langsung, dan yang harus dilakukan sekarang yaitu memperkuat peran masyarakat dan memberi peluang sebesar-besarnya untuk mencari solusi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Robiatul untuk melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adewiyah. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Miftahul Ulum. Langsung saja kita ke materi. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan jumlah kemiskinan di suatu negara ikut meningkat. Begitu pula dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sampai sekarang belum berhasil. Menurut Ali Basuki,
Ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan yang dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama, program penanggulangan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Yang kedua, yaitu adanya latar belakang paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri. Maka akibatnya program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran. Dan seharusnya pemerintah lebih condong ke hak, yang artinya bahwa negara ataupun pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak yang harus diberikan kepada rakyat menengah ke bawah, yang meliputi hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak perumahan, dan hak pekerjaan yang layak maupun lain-lain. Menurut Itonga, ada beberapa sebab penanggulangan kemiskinan belum berhasil, adapun kelemahan yang mendasar antara lain penggunaan terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan. Jadi pemerintah di sini belum adanya pemerataan. Yang kedua yaitu cenderung lebih menekan pendekatan sektor yang kurang terintegrasi. Yang ketiga yaitu kurang mempertimbangkan persoalan-persoalan kemiskinan yang multidimensi. Selanjutnya yaitu Soeharto menambahkan bahwa semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan berporos pada paradigma modernisasi dan paradigma bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang berpusat pada produksi. Ada metode yang digunakan masih belum mencerminkan dinamika kemiskinan karena belum mampu mengalirkan penyebab kemiskinan menurut konsep masyarakat miskin itu sendiri dan bukan menurut orang luar. Untuk menentukan suatu kemiskinan di suatu daerah, maka perlu digunakan data untuk menentukan indikator-indikator apa saja yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sesuai dengan fenomena kemiskinan ataupun kesejahteraan individu, keluarga, unit sosial yang lebih besar dan wilayahnya. Kajian secara ilmiah terhadap fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan seperti faktor penyebab terjadinya kemiskinan maupun akibat dari kemiskinan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Strategi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan. Strategi ini juga dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif. Di sini, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat yang keterbelakangan sebagai pelaku usaha mikro. Ada cara yang dapat dilakukan untuk mengentas kemiskinan dengan pengembangan masyarakat. Yang pertama yaitu menghapus larangan impor beras. Yang kedua yaitu melakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin dengan meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar. Yang ketiga yaitu melakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar oleh pemerintah ataupun swasta dan akses yang lebih baik kelayakan kesehatan. Yang keempat yaitu suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat tinggi di Indonesia sendiri. Yang kelima yaitu perbaikan mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan. Yang keenam yaitu tangani krisis yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskin.
Yang ketujuh yaitu meluncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa. Yang kedelapan yaitu perluas atau sampai tingkat nasional pendekatan penggunaan berbasis masyarakat atau CCD Indonesia yang sukses. Yang kesembilan yaitu pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani resiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin. Yang kesepuluh yaitu revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan kembali riset dan penyuluhan. Kemudian yang ke-11 yaitu memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif. Yang ke-12 yaitu membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Yang ke-13 yaitu perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial. Yang ke-14 yaitu memperbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional untuk menyediakan layanan. Yang ke-15 yaitu jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir yaitu memperkuat monitoring dan kajian terhadap program-program kemiskinan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan.